Mudah-mudahan ke depannya nanti untuk kegiatan-kegiatan tax center nanti bisa lebih banyak lagi. Mohon untuk dukungannya Bapak Ibu yang di Dirjen Pajak, mohon untuk dukungannya Bapak Ibu di jajaran pimpinan Unsika, terutama minat kami adalah ingin merambah di UMKM. Ya, seperti kita berkaca di Tech Center Cirebon ya, juara nasional. Sebenarnya dulu di tahun 2019 ini kita kadang di atas, kita kadang di bawah gitu ya, saling bergantian untuk juara satunya. Tapi setelah kita ada vakum sekitar 2 tahun, mungkin kita ketinggalan jauh dan mereka sudah merambah di UMKM. Mudah-mudahan saya mohon dukungan supportnya dari Bapak Ibu di Dirjen Pajak dan juga di Unsika. Mudah-mudahan kegiatan nanti akan terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami atas nama Tech Center mohon saran dan masukannya. Kalaupun misalnya kami melangkah salah, mohon kami ditegur, mohon kami diarahkan. Ya, terutama ini kan untuk regenerasi ya di Tech Center ini pasti nanti yang sudah mau lulus diganti yang baru masuk seperti itu. Tapi alhamdulillah rekan-rekan yang duduk di Tech Center, Bapak Ibu, sampai dengan saat ini tidak ada yang lulus lebih dari 8 semester. Dan sampai saat ini lulus maksimal 3 bulan, 6 bulan. Ini biasanya kalau dicek biasanya jarang ada yang saya belum kerja. Biasanya langsung sudah ditangkap oleh atau sudah bekerja gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti transfer knowledge atau lingkar pajak nanti tidak hanya di lingkup Tech Center, melainkan nanti bisa meluas baik itu di Prodi Manajemen S1, Prodi S1 Akuntansi ataupun di D3 Akuntansi nanti bisa merambah di sana supaya kualitas Fakultas Ekonomi nanti kita bisa lebih bagus. Nah, gitu ya. Dan tak lupa kita selama ini alhamdulillah bekerja sama dengan DJP, saling support, baik itu webinar, baik itu untuk relawan pajak dan lain sebagainya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tidak banyak yang saya sampaikan, begitu saja. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Suwono, SEMM. Sambutan selanjutnya akan disampaikan dari Ketua Kantor Wilayah Jawa Barat 2 yang saat ini diwakilkan oleh Ibu Heni Swatri Suwardi, SEMBT, selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Layanan, dan Hubungan Masyarakat. Kepada Ibu Heni Swatri Suwardi, SEMBT, kami persilahkan. Mohon maaf suaranya masih di mute, Ibu. Mohon. Oke. Kedengeran? Alhamdulillah jelas, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Singaparna Kerawang, atau yang mewakilinya tadi diwakili oleh Ibu Hartelina. Kemudian yang kami hormati juga Pak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Unsika ya, Bapak Dr. Hawiknyo MM, beserta jajarannya. Kemudian yang kami hormati Ketua Tech Center yang baru saja tampil ya, Bapak Dr. Suhono SEMM, dan yang saya hormati juga
perwakilan, ya tentu saja perwakilan KPP Madya Kerawang dan juga KPP Pratama Kerawang. Yang saya hormati dosen-dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan kemudian juga rekan-rekan Unsika yang hadir, juga seluruh peserta opening ceremony brevet A dan B yang kami banggakan. Saya sapa dulu dengan salam ya, dengan satu pantun. Badan kekar, umurnya tua. Nggak ada cakepnya ya. Cakep. Bawa pedang. Saya ulang ya. Badan kekar, umurnya tua. Cakep. Bawa pedang, bukanlah petani. Apa kabar Bapak Ibu semua? Selamat datang di opening ceremony brevet ini. Ya, Bapak Ibu semua, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat hadir secara virtual dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mungkin tadi sudah diperkenalkan ya, saya Kepala Bidang P2 Humas. P2 Humas itu penyuluhan pelayanan dan kehumasan Kanwil DJP Jawa Barat 2 yang baru saja bertugas dimutasikan dari saya sebelumnya juga Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Jakarta khusus. Saya pindah ke sini baru akhir Juni. Salam kenal Bapak Ibu semua. Saya mewakili Bapak Kakanwil DJP Jawa Barat 2 yang pada pagi menjelang siang hari ini tidak bisa hadir karena ada kendala. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan acara ini. Acaranya itu pelatihan ya, pelatihan pajak terapan brevet A dan brevet B. Tentu saja kenapa ini menjadi sangat penting ya. Setiap orang yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif itu wajib untuk mendapatkan NPWP dan juga melakukan kewajiban perpajakannya untuk dalam rangka berikut serta untuk membangun negeri ini. Nah, kadang-kadang teman-teman yang baru atau yang sudah lama tidak mengetahui gimana sih cara melaporkan, membayar pajak itu dengan benar. Nah, inilah sebenarnya ini adalah cara kita untuk mengetahui sehingga tidak ada nanti, nanti uang pajaknya seperti apa ya, bagaimana, supaya penghitungan antara fiskus wajib pajak dan fiskus dan wajib pajak itu sudah sesuai. Nah, ini salah satu sarananya dengan mengetahui atau mempelajari bagaimana cara melaporkan membayar perpajakan melalui brevet A dan brevet B ini. Brevet A untuk perpajakan perorangan, brevet B untuk perpajakan badan. Nanti mungkin ke depannya akan ada brevet C ya. Brevet C itu internasional. Amin ya. Nah, untuk itu kami juga amin. Kami juga sangat berterima kasih Bapak Ibu sudah menjadi perpanjangan tangan kami untuk menyebarkan informasi mengenai perpajakan. Karena kami juga tentu saja tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat tanpa bantuan atau tanpa perpanjangan tangan dari pihak-pihak ketiga, baik itu tax center ataupun terutama kampus ya, tax center atau ada relawan pajak tadi ya, kemudian ini ada brevet A dan brevet B. Jadi hal ini sangat membantu kami. Inilah mitra sesungguhnya dalam membangun negeri. Jadi sebenarnya ini tujuannya untuk sama-sama membangun negeri, membangun bangsa Indonesia. Kalau zaman dulu perang itu lewat pakai
ini ya, bambu runcing. Sekarang perang itu tidak ada. Jadi pahlawan itu udah susah pakai bambu runcing. Jadi pahlawan itu siapa orang-orang yang berjuang untuk memakmurkan bangsa ini. Salah satunya wajib pajak. Bukan salah satunya, yang terbesarnya yaitu wajib pajak. Wajib pajak itu kita bantu, kita juga pahlawan membantu untuk dapat memberikan informasi bagaimana cara pelaporan dan pembayaran yang pajak yang benar. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu dosen, rektor, dekan, dan teman-teman di Unsika ini yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan kami berharap acara ini ke depannya, tadi 3,5 bulan ke depannya, sukses dan mungkin akan dilanjutkan, dan bukan mungkin ya, semoga akan dilanjutkan oleh program-program berikutnya, brevet A, brevet B, atau mungkin nanti saya sampaikan brevet C. Karena amin. amin. Hatur nuhun, Bu, soalnya di lingkup industri kita, Bu. Betul, Pak, tapi kan ada internasionalnya. Iya, Ya kan, betul. jangan mau cuma di nasional aja, jadi semangat. Jadi untuk lebih maju tadi kan brevet A untuk perorangan, brevet B badan, dan internasional brevet C. Nah, saya harapkan dan kami dari Kanwil DJP Jawa Barat 2 tentu saja bersedia untuk membantu, misalnya memberikan narasumber atau menyediakan narasumber atau untuk berdiskusi dan sharing mengenai apa saja sih informasi, misalnya informasi yang baru tadi disampaikan ya, ada aturan-aturan baru, atau mungkin nanti ada ketentuan-ketentuan lain yang mungkin kami duluan, karena sebagai institusi perpajakan yang duluan mengetahuinya, akan kami sampaikan kepada teman-teman di Tax Center Unsika ini. Nah, untuk itu saya mengucapkan selamat kepada Bapak atau Unsika, Bapak-bapak yang berada di jajaran Unsika ini atas terselenggaranya acara pelatihan teks terapan brevet A dan brevet B ini. Semoga dengan terciptanya atau terselenggaranya acara ini, mitra atau kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kanwil DJP Jawa Barat 2 dan Universitas Singapura Bangsa Karawang ini dapat lebih ditingkatkan atau lebih baik, atau dapat lebih kita lebih bersinergi dengan, ya nggak ada batasan lah, kita bisa ngobrol, kita bisa sharing mengenai masalah perpajakan. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih. Saya persilahkan, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Saya ada satu lagi, pantun ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula di tiap irisan. Cukup sekian sepatah dua patah kata ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Heni Suwatri Suwardi, SEMBT. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang kepada Bapak Dr. Hawiknyo MM, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Heni Suwatri, Ibu Heni Suwatri Suwardi, Kepala Bidang Pelayanan dan Penyuluhan, Pelayanan Penyuluhan dan Humas Kanwil
Pajak Jawa Barat 2. Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor yang pada hari ini mewakili Rektor, yaitu Ibu Dr. Hartelina. Yang kami hormati Ibu Sri Mulyani selaku wakil dari KPP Madya Karawang. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Indra Gunawan Wibisono dari KPP Pratama Karawang. Yang saya hormati pula teman-teman saya, ada Pak Wakil Dekan 1, Bapak Asep Muslihat, yang posisi beliau saat ini ada di Magelang. Yang saya hormati Pak Dr. Dedi Jajang selaku Wakil Dekan 2 pada Fakultas Ekonomi, Koordinator Prodi S1 Akuntansi yang juga hadir, yaitu Pak Dian Hakim Nurdiansyah, para pemateri yang mungkin sudah hadir, serta para peserta yang kami banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir dalam rangka pembukaan pelatihan pajak terapan Brevet A dan Brevet B yang diikuti oleh 148 orang yang terdiri atas 79 adalah mahasiswa, 59 alumni, baik dari Unsika maupun dari luar Unsika, serta 10 orang dari masyarakat umum. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Unsika, khususnya di Fakultas Ekonomi, dengan Dijen Pajak, ya, yang selama ini memang sudah kita jalin sejak tahun tadi sudah disampaikan, sejak tahun 2016 memang sangat intensif kita bekerja sama, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama. Dan tentu dengan kerjasama ini, kami sangat berterima kasih. Kami sangat mengapresiasi karena dengan demikian maka wahana belajar bagi para mahasiswa itu tersedia, khususnya di bidang perpajakan. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi mohon maaf Ibu Heni, Unsika itu singkatannya Unitas Singa Perbangsa, bukan Singaparna. Jadi Singa Perbangsa itu adalah Bupati Karawang pertama yang kemudian nama itu dijadikan universitas ini. Kebetulan nama ini juga dijadikan nama jalan yang saya tahu ada di Dago, di sekitar Unpad sana, itu ada nama Jalan Singa Perbangsa juga kalau tidak salah. Iya. Kemudian selain tadi kerjasama yang sudah kita lakukan, tadi sudah dilaporkan juga oleh Ketua Tech Center, Bapak Dr. Suwono, bahwa 2 tahun memang kita vakum karena memang ada sedikit kendala sehingga itu tidak berjalan. Tapi alhamdulillah kita sekarang tinggal berpikir ke depan bagaimana agar kegiatan ini terus berlangsung. Bahkan tadi sudah ada informasi lagi bahwa kita juga akan ada brevet C, ya. Saya kira untuk brevet C tentunya dosen-dosen kami harus belajar dulu supaya nanti bahwa materi-materi saat ini sebagian besar disampaikan oleh teman-teman dari Dijen Pajak. Namun demikian kami juga berharap bahwa teman-teman di Fakultas Ekonomi juga harus belajar paling tidak untuk bisa memberikan beberapa materi yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman di dosen di Fakultas Ekonomi, sehingga nanti bisa 50-50 yang kita gunakan antara Dijen Pajak dengan Fakultas Ekonomi Universitas Singa Perbangsa Karawang. Kemudian selain itu juga bahwa tadi sudah disampaikan bahwa untuk brevet A itu tadi untuk pajak pribadi, kemudian
Brevet B adalah pajak badan dan brevet C-nya ada internasional ya untuk pajak internasional. Tadi Pak Sono sudah menyambut bahwa memang kebetulan Karawang itu ada penanaman modal asing terbesar di Indonesia adalah di Karawang. Jadi di tahun 2022 itu penanaman modal asing di Karawang itu mencapai 37 triliun. Jadi itu satu angka yang saya kira luar biasa besarnya dan terbesar di Jawa Barat. Mungkin di provinsi lain mungkin ada yang lebih besar, tapi untuk di Jawa Barat Karawang adalah yang terbesar. Nah, tentu ini juga satu potensi untuk kita mengembangkan brevet C ini supaya kita juga bisa meraih kesempatan itu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk para pengelola pajak di industri-industri yang merupakan pajak pada penanaman modal asing, di mana kami yakin bahwa dengan adanya penanaman modal asing itu berarti di sana juga akan ada barang masuk yang sifatnya impor maupun kita juga akan ekspor. Tentunya itu juga nanti akan menjadi pengetahuan yang akan yang lebih melebar tentunya ya untuk teman-teman yang belajar tentang brevet. Ya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih pada Pak Suwono dan para mahasiswa semua yang telah mempersiapkan kegiatan ini sejak beberapa bulan yang lalu. Persiapannya memang cukup lama. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa buka kegiatan ini dan tentu harapan kita adalah bahwa ini akan terus berjalan dengan baik. Tadi sudah disebutkan akan mulai pada hari ini tanggal 15 Juli dan akan berakhir pada tanggal 4 Oktober ya yang akan datang. Nah, tentu ini satu perjalanan yang cukup panjang walaupun memang dikerjakannya adalah Sabtu Minggu. Nah, kami juga tentunya telah siap untuk menerima pada saat-saat tertentu bila dilakukan secara luring. Karena ini kan tadi sudah disebutkan bahwa ini akan dilakukan luring dan daring. Karena itu kami juga sudah mempersiapkan tempat di mana para peserta nanti akan belajar di Fakultas Ekonomi yang tentu tempatnya sudah kami persiapkan semua. Saya kira itu dan sekali lagi terima kasih sekali atas kerjasama yang baik ini antara Ditjen Pajak dengan Unsika. Mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa dikerjasamakan bersama, karena yang pasti dengan kerjasama itu kita akan bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan benefit bagi kedua belah pihak. Ya, jadi tadi Bu Heni juga sudah menyampaikan bahwa Ditjen Pajak tentunya terbatas jangkauannya sehingga melalui universitas Unsika ini kita bisa mensosialisasikan karena memang pajak itu menjadi kewajiban bagi setiap warga negara ya, bagi yang tentunya yang sudah menjadi wajib pajak tentunya ini ini wajib bagi setiap warga negara karena penggunaannya pun digunakan untuk semua warga negara. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini dan kami mohon kepada Ibu Wakil Rektor yang dalam hal ini mewakili Bapak Rektor untuk berkenan membuka kegiatan ini secara resmi dan sekali lagi kepada para mahasiswa semua terima kasih atas kerja kerasnya sehingga kegiatan ini bisa berlangsung. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Hawid UNM. Selanjutnya, sambutan terakhir sekaligus membuka latihan brevet A dan B Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Singapura Bangsa Karawang yang saat ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Hartelina Diwakili, kan diwakilkan.
yang saat diwakili oleh Ibu Dr. Haptelina, SP MSI, selaku Wakil Rektor 2. Kepada Ibu Dr. Haptelina, SP MSI, kami persilahkan. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wah, tiba-tiba ada Pak Sony ya, senior kita tuh yang tiba-tiba muncul pada siang hari ini. Menyampaikan mohon maaf dari Pak Rektor dengan tidak mengurangi rasa hormat beliau pada pagi menjelang siang ya tidak bisa dalam membuka kegiatan pada kegiatan ini. Kebetulan juga Pak Rektor ada kegiatan yang bersamaan dengan jam yang sama pada pagi hari ini. Yang terhormat yaitu Kepala Kakanwil DJP yang mewakili yaitu Ibu Heni tadi Jabar 2 ya, serta yang terhormat juga Dekan Fakultas Ekonomi beserta jajarannya. Yang terhormat juga di sini ada Pak Sony juga yang hadir ya, serta yang terhormat juga Ketua Tech Center Fakultas Ekonomi Pak Sohono. Yang terhormat juga nggak salah saya lihat juga ada hadir yaitu penanggung jawab ya Pak Dr. Endang Mahpudin yang saya tahu dulu waktu sedang beliau aktif di Tech Center, serta semua untuk Terima kasih, Bu. suara saya kedengaran ya? Jelas, Bu. Kedengaran, Bu. Jelas, Bu. Kedengaran. Jelas, kedengeran. Serta juga yang terhormat KPP Pratama ya, yang sini ada Bu Sri Mulyani sama Pak Indra Gunawan yang mewakili, serta semua panitia dan peserta daripada yaitu pelatihan pajak ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, alhamdulillah kita masih dapat diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga pada siang hari ini juga kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu opening ceremony Brevet A dan B tahun 2023 dengan tema Exploring Tech Center with Tech Center Fakultas Ekonomi Unsika bekerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Pertama-tama kami mengapresiasi sekali ya kepada Dekan Fakultas Ekonomi beserta jajarannya sehingga bisa terlaksananya kembali kegiatan pelatihan daripada Brevet Pajak A dan Pajak dan B ini yaitu Tech Center yang saya tahu juga karena saya adalah home base-nya di Fakultas Ekonomi juga perlu dengan perjuangan yang sangat keras sekali ya sehingga bisa terlaksananya kegiatan ini yang memang sebenarnya adalah yang saat ditunggu-tunggu semua dari semua peminat ya terutama mahasiswa dan alhamdulillah saya melihat pada kegiatan sekarang pesertanya melonjak ya ada 148 peserta. Selamat bagi Ketua Tech Center terutama Pak Sohono yaitu yang dari juga Pak Endang Mahpudin serta semua teman-teman yang bekerja keras dalam memperjuangkan sehingga dapat terlaksananya kegiatan ini. Dan Bu Heni, terima kasih atas apa yang disampaikan ya untuk kerjasama dengan kami di Fakultas Ekonomi dalam peningkatan yaitu setiap pelatihan untuk pajak ya maupun yang berkaitan dengan pajak. Memang kita tahu bahwa pajak itu sangat penting sekali, terutama saya juga mungkin menyampaikan sedikit yang punya perusahaan juga dalam penghitungan pajak biasanya saya mungkin sebagai pelaku ya baik sebagai pengusaha ataupun pajak perorangan dalam menghitung pajak itu biasanya kita mengalami kesulitan. Nah di sini kadang-kadang bukannya kita yang malas untuk membayar pajak tapi kadang-kadang dalam perhitungan yang kita perlu memerlukan orang yang memang paham dalam perhitungan pajak, terutama di sini rekan-rekan mahasiswa yaitu dalam perhitungan pajak seperti dalam pelatihan tadi itu yang sangat kita butuhkan, apalagi nanti dalam
pajak ya, pelatihan brevet pajak sih kita kendala yang kita hadapi kemarin dalam penyampaian di Sipitas di rektorat itu, bahwa lulusan kita itu misalnya lulus ya Fakultas Ekonomi itu lama dalam mencari pekerjaan, tapi alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh Pak Sohono bahwa teman-teman yang telah mengikuti pelatihan pajak ini tidak sampai 6 bulan atau 8 bulan itu sudah mendapat pekerjaan. Nah, ini adalah salah satu kompetensi juga yang memang wajib harus dipunyai bagi lulusan ya, bagi lulusan Fakultas Ekonomi. Semoga nanti mahasiswa dari Fakultas Ekonomi itu adalah yang terdepan yang tidak lama dalam mendapat suatu pekerjaan. Nah, itu yang kita harapkan ya, terutama Pak Dekan sahabat jajarannya. Alhamdulillah semoga ini tetap untuk pelatihan ya, untuk pelatihan Tech Center ini, brevet ini tetap lanjutkan, apalagi untuk selanjutnya ke brevet pajak sih, supaya nanti teman-teman yang lulus itu tidak cuma bekerja di Kerawang, tapi bisa bersaing di dunia kerja baik secara nasional maupun secara internasional. Itu yang sangat kita harapkan dan kita banggakan. Untuk selanjutnya yaitu pelatihan pajak ini juga sangat penting ya. Saya lihat di sini pesertanya mahasiswa, alumni, dan peserta umum yang memang itu sangat diperlukan sekali untuk mempunyai keahlian supaya dapat bersaing di dunia kerja dan khususnya itu dalam pajakan ini. Dengan adanya pelatihan ini brevet pajak ADB ini kami berharap dari Tech Center atau Fakultas Ekonomi supaya mahasiswa itu di bidang perpajakan dapat memiliki sertifikat ya brevet pajak A dan B. Tapi kita juga berharap supaya tidak cuma mendapat sertifikat saja, tapi dapat mencetak lulusan-lulusan dari pelatihan ini yang dapat memberikan kontribusi yang positif baik pada lembaga maupun masyarakat dan dapat bersaing di dunia kerja ya, baik di Kerawang maupun di luar Kerawang. Itu yang sangat kita harapkan sekali. Dengan tidak panjang ya untuk sambutan dari saya Wakil Rektor itu, semoga semua para mahasiswa atau peserta yang ikut dalam pelatihan ini dapat mengikuti dengan baik, dengan sangat antusias sehingga dapat menghasilkan yang terbaik ya untuk semua lulusan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, semuanya diberikan kesehatan dan sukses selalu untuk kegiatan pelatihan ini. Dengan saya membuka ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan brevet A dan B tahun 2023 dengan resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Hartelina SEMSI yang telah memberikan motivasi dan sambutan yang begitu hangat, serta sekaligus membuka pelatihan brevet A dan B Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2023. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada Bapak Ibu dosen, para tamu undangan dan peserta dipersilahkan untuk menyalakan kamera. Dan kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Untuk slide yang pertama dulu, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Slide selanjutnya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Slide selanjutnya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Slide berikutnya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, slide selanjutnya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Slide selanjutnya, saya hitung mundur. 3, 2, 1.
Slide yang terakhir, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih. Kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang telah bersedia hadir pada acara opening ceremony pelatihan brevet A dan B Center Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2023. Jika Bapak dan Ibu memiliki kepentingan untuk kegiatan lain tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dekan, Bu Warek, terima kasih ya Pak Sony. Terima kasih. Saya Bu Warek, Warek. lift Bos, ya. nun, bos. Pak Sony, terima kasih ya. Semangat Pandang Tech Center hidup kembali. Alhamdulillah sudah jalan Terima kembali. kasih Makasih banyak. Bu Warek atas supportnya. Semoga jalan terus ya. Satu penduduk unggulan Iya. dari Fakultas Ekonomi. Amin. Ini juga berkat Pak Sony, Pak Dekan, dan juga support dari DJP yang luar biasa. Siap, mantap. Makasih Pak Sony. Siap. Lulusan paling utama ya, Fakultas Ekonomi tidak mengganggu dari fakultas yang lain. Jangan kalah dari Fakultas Hukum loh. Sekarang mereka juga bersaing ketat dengan kita nih. Ekonomi. Terima kasih Bu Berani Warek lah. atas supportnya. Berani lah, berani. Baik, hatur nuhun. Mau apa? Tinggal maunya Fakultas Ekonomi. Pajak Setelah. sangat dibutuhkan. Ayo, Tinggal semangat maunya. nih. Selama Pak Bu Warek, Harus. Bu Warek, selama Pak Sony dan Pak Dekan itu support, insya Allah kita jalan. Harus Pak Endang nih suhu semangat selalu untuk teman-teman semua. Harus terdepan loh Fakultas Ekonomi, Tech Bu, Center tinggal dimana- maunya. Ekonomi tinggal maunya. Sok Harus, siapin harus. lahan. Siapin lahan saya bangun. Serius. Woi. Nah, untuk Tech Center tuh nanti suatu pemasukan yang paling besar untuk universitas loh Pak dari Fakultas Ekonomi harus. Makasih, izin pamit semuanya teman-teman mahasiswa juga. Terima kasih, Bu Semangat. Warek. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih ya. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Pak Haji Sony, Pak Endang. Ya. Oke, pamit. Saya izin ya. Izin. Hatur Saya nuhun, izin ya, Pak. Pak Sono, Pak Dekan, Bu Sri dari DJP, Pak Indra. Mangga, mangga. 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 Pamit ya. Assalamualaikum. Lagi makan pete sama ayam bakar soalnya. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun. Saya lagi di Lampung. Wedi. Wah, keren banget nih jalan-jalan melulu nih Pandang. Tugas negara, Ibu. Bisnis sekali. Bisnis sekali. Enggak. Enggak. Makasih ya. Baik, hatur Baik, nuhun terima Bapak kasih, Ibu, Bapak. hatur nuhun kehadirannya. Terima Terima kasih kasih. banyak. Rekan-rekan, hatur nuhun, mohon izin undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Demikian opening ceremony pelatihan pajak terapan brevet A dan B Tech Center Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang 2023. Acara selanjutnya yaitu perkenalan kegiatan pelatihan brevet A dan B Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2023 kepada Kak Fikria selaku panitia yang bertugas kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fikri Adilah, selaku perwakilan dari divisi acara. Saya di sini izin untuk memaparkan terkait timeline, jadwal pembelajaran, KBM, praktikum, serta tata tertib dan ketentuan yang berlaku pada pelatihan pajak terapan brevet A dan B tahun 2023. Kepada operator, mohon dibantu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terkait timeline dari acara pelatihan pajak terapan brevet A dan B tahun 2023. Nah, yang pertama ini ada pendaftaran yang sudah kita lewati, yaitu dimulai dari tanggal maaf operator. Oke, saya lanjutkan. Dimulai dari tanggal 5 Juni sampai dengan 8 Juli tahun 2023 dan pada hari ini yaitu pelaksanaan opening ceremony yaitu di tanggal 15 Juli
tahun 2023. Nah, untuk selanjutnya itu nanti kita akan melewati pertemuan belajar mengajar selama 8 pertemuan yang akan dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting, yang mana untuk setiap pertemuannya dilakukan dalam 2 hari, yaitu di hari Sabtu dan di hari Minggu. Untuk waktu mulanya sendiri itu di tanggal 22 Juli sampai dengan 24 September tahun 2023. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya itu terdapat ujian. Dari ujian sendiri itu akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, di mana ujian ini dilakukan secara offline di kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang yang berada di Jalan Ronggowaluyo. Untuk teknis dan jadwal lebih jelasnya saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya itu ada praktikum yang dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu sesi pertama dilakukan pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, dan sesi kedua dilakukan pada tanggal 8 Oktober tahun 2023. Selanjutnya itu ada ujian susulan bagi peserta brevet yang memang berhalangan hadir mengikuti ujian, yaitu di tanggal 14 sampai 15 Oktober tahun 2023, dan terakhir ditutup dengan closing ceremony yang akan diadakan pada tanggal 4 November tahun 2023. Oke, bisa dilanjut operator. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan terkait jadwal KBM, praktikum, dan ujian dari pelatihan pajak terapan brevet A dan B tahun 2023. Next. Oke, yang pertama di sini ada jadwal pembelajaran dan praktikum pelatihan pajak terapan brevet A dan B 2023 yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kegiatan KBM ini dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan, yang mana setiap 1 kali pertemuan itu terdiri dari 2 sesi dan dimulai dari tanggal 22 Juli sampai dengan 24 September. Untuk pertemuan sesi pertama yaitu di hari Sabtu dimulai pukul 13.00 sampai dengan 16:10 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk di hari Minggu dimulai dari pukul 9.00 sampai dengan 12:10 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk materi yang akan dipelajari dalam pelatihan pajak terapan brevet A dan B tahun 2023 ini diantaranya yaitu yang pertama, dasar-dasar perpajakan dan KUP atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, pemeriksaan, keberatan, banding atau SKPLB, SKPKB, STP. Yang ketiga ada PPHOP atau PPH pasal 21. Yang keempat ada PPH Potput atau PPH pemotongan dan pemungutan pasal 22, 23, 26, dan final. Yang keempat ada PPN dan PPNBM. Yang kelima ada PBB dan BPHTB. Yang ketujuh ada PPH Badan. Dan yang kedelapan ada akuntansi perpajakan. Itu untuk terkait jadwal pembelajaran beserta materinya. Selanjutnya untuk jadwal praktikum yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober tahun 2023, yang mana dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama yaitu dilakukan di hari Sabtu dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan materi yang akan mohon maaf sebentar. Terjadi kendala. Baik, mohon maaf, saya lanjutkan. Untuk praktikum sesi pertama yang dilakukan di hari Sabtu dimulai pukul 7.30 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan materi yaitu ISPT pasal 21 dan Ibu Pot pasal 23. Dan selanjutnya untuk praktikum sesi 2 yang dilaksanakan di hari Minggu yang dimulai pada pukul 7.30 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan materi praktikum yaitu ISPT dan e-faktur. Bisa dilanjut operator. Oke, selanjutnya ada jadwal ujian dari pelatihan pajak terapan brevet A dan B tahun 2023. Ujian yang pertama ini dilakukan
di tanggal 12 Agustus tahun 2023, yaitu di hari Sabtu, yang mana dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang mana materi yang diujikan pada ujian pertama ini, yang pertama ada dasar-dasar perpajakan dan KUP atau ketentuan umum tata cara perpajakan. Yang kedua ada pemeriksaan keberatan banding, SKPLB, PKB, STP, dan yang ketiga ada PPHOP pasal 21. Selanjutnya untuk ujian kedua dilaksanakan di tanggal 9 sampai 10 September tahun 2023, yaitu di hari Sabtu dan di hari Minggu. Untuk di hari Sabtu dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, dengan materi yang diujikan yaitu yang pertama PPH pemotongan dan pemungutan pasal 22, 23, 26, dan final. Yang kedua ada PPN dan PPNBM. Dan untuk ujian kedua yang dilakukan di hari Minggu yaitu dimulai dari pukul 9.00 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan materi yang diujikan adalah PBB dan BPH-TB. Selanjutnya yaitu untuk ujian yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 30 September tahun 2023 di hari Sabtu. Dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan materi yang diujikan yaitu PPH Badan dan akuntansi perpajakan. Serta yang terakhir untuk ujian susulan dilakukan di tanggal 14 sampai 15 Oktober 2023, yaitu di hari Sabtu dan Minggu masing-masing dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat, dan untuk materi yang diujikan menyesuaikan dari ujian yang terlewat sebelumnya. Untuk pelaksanaan ujian sendiri dilaksanakan secara offline di kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang yang berada di Jalan Ronggowaluyo. Selanjutnya, operator. Oke, selanjutnya di sini ada tata tertib dan ketentuan dari pelatihan pajak terapan brevet A dan B tahun 2023. Yang pertama di sini ada tata tertib dan ketentuan dari pembelajaran pelatihan brevet A dan B. Yang pertama yaitu selama mengikuti kegiatan brevet, peserta diwajibkan untuk berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, peserta sudah berada dalam room Zoom maksimal 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan kamera saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang keempat, peserta wajib mematikan mikrofon ketika menyimak materi yang dipaparkan oleh pemateri. Peserta diperbolehkan untuk mengaktifkan mikrofon apabila dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Peserta dapat melakukan raise hand terlebih dahulu. Yang kelima, peserta tidak diperkenankan untuk menyela atau memotong pembicaraan saat pemateri sedang memaparkan materi, kecuali saat pemateri mempersilahkan dan pada saat sesi tanya jawab. Selanjutnya. Yang keenam, yaitu peserta tidak meninggalkan kegiatan belajar mengajar dan atau room Zoom untuk mengerjakan hal lain di luar dari kegiatan belajar mengajar, kecuali ada kepentingan yang benar-benar mendesak. Yang ketujuh, peserta hanya dapat meninggalkan kegiatan belajar mengajar dan atau room Zoom atas pengetahuan dan seizin dari panitia. Yang kedelapan, peserta dilarang untuk mengkonsumsi makanan berat. Peserta diperbolehkan untuk menyediakan snack dan minuman, dan atau peserta tidak diperbolehkan merokok selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Yang kesembilan, peserta wajib untuk menjaga ketertiban dan kelancaran proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang ke-10, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan brevet A dan B tahun 2023 dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya. Bisa di next, operator. Oke, selanjutnya ada tata tertib dan ketentuan dari ujian pelatihan brevet A dan B. Sini yang pertama, selama mengikuti ujian, peserta diwajibkan untuk berpakaian rapi dan sopan, yaitu mengenakan kemeja bebas sopan dan celana atau rok panjang. Yang kedua, peserta sudah berada di dalam ruang ujian maksimal 15 menit sebelum ujian dimulai. Yang ketiga, bagi peserta yang terlambat tidak diberikan tambahan waktu. Yang keempat, peserta wajib mencantumkan data diri dengan lengkap dan benar. Yang kelima, peserta wajib memahami teknis kegiatan dan membaca dengan seksama prosedur pelaksanaan ujian. Yang keenam, peserta wajib menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan selama proses ujian
dan tidak diperkenankan untuk meminjamkan alat tulis peserta ujian lain. Selanjutnya, yang ketujuh, selama proses ujian, peserta diharuskan bekerja mandiri dan tidak diizinkan bekerja sama atau mencontek hasil ujian peserta lain dan atau mencontek materi dengan cara atau dari sumber apapun. Yang kedelapan, ujian selesai jika peserta telah menjawab semua soal yang disediakan atau batas waktu pengerjaan telah habis. Yang kesembilan, setelah selesai mengerjakan dan mengumpulkan ujian, peserta diperbolehkan meninggalkan ruang kelas. Yang ke-10, peserta wajib menjaga ketertiban dan kelancaran selama ujian berlangsung. Dan yang ke-11, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan brevet pajak A dan B tahun 2023 dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada tata tertib dan ketentuan praktikum pelatihan brevet A dan B. Yang pertama yaitu selama mengikuti pembelajaran praktikum, peserta diwajibkan untuk berpakaian rapi dan sopan, yaitu mengenakan kemeja bebas sopan dan atau rok panjang. Yang kedua, peserta sudah berada di dalam ruang kelas maksimal 15 menit sebelum pembelajaran praktikum dimulai. Yang ketiga, peserta yang mengikuti praktikum disarankan untuk membawa laptop masing-masing dan tidak diperkenankan pemakaian satu laptop untuk 2 orang atau lebih. Yang keempat, peserta disarankan untuk menyiapkan dan menginstal aplikasi atau software perpajakan yang akan digunakan ketika praktikum sebelum praktikum dilaksanakan. Bisa dilanjut. Oke. Yang kelima, peserta wajib menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan selama proses praktikum dan tidak diperkenankan untuk meminjam kepada peserta lainnya. Yang keenam, peserta wajib menjaga ketertiban dan kelancaran selama pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan brevet pajak A dan B tahun 2023 dengan penuh kesungguhan. Oke, baik, seluruh tata tertib dan ketentuan yang sudah dibacakan dan dijelaskan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Adila sebagai panitia yang bertugas. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Esterina. Kepada Kak Esterina, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih MC atas kesempatannya. Saya perwakilan dari Divisi Kepesertaan izin menyampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepesertaan pelatihan brevet A dan B Tech Center Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kepada panitia yang bertugas boleh dibantu untuk share screen. Baik, bisa dilanjut ke nah, di sini saya akan memaparkan mengenai timeline pembayaran angsuran, ketentuan pembayaran angsuran, teknis pembagian kelas, izin untuk mengenai kegiatan offline dan izin untuk kegiatan pembelajaran secara online. Slide selanjutnya.
Seperti yang kita ketahui bahwa pelatihan brevet A dan B Tech Center Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang dibagi menjadi 2 pembayaran, yaitu secara lunas dan angsuran. Untuk pembayaran lunas sendiri sudah melewati tenggat timeline pendaftaran, yaitu pada 5 Juni sampai 8 Juli 2023, dan pada angsuran pertama pun sudah melewati timeline, yaitu 7 Juni sampai 8 Juli 2023. Nah, angsuran selanjutnya yaitu angsuran kedua akan berada pada timeline 30 Juli sampai 12 Agustus 2023. Lalu ada angsuran yang terakhir yaitu angsuran ketiga pada 10 September sampai 29 September 2023. Nah, masing-masing besaran angsuran terdiri dari beberapa kategori, yaitu ada 3 kategori. Untuk umum yaitu sebesar Rp767.000, untuk mahasiswa umum dan alumni Unsika sebesar Rp600.000, dan untuk mahasiswa Unsika itu sebesar Rp500.000. Catatan tambahan, panitia akan selalu memberikan reminder kepada peserta, baik itu di grup peserta ataupun melalui personal chat, mengenai pembayaran angsuran pelatihan brevet A dan B Tech Center Fakultas Ekonomi Unsika. Slide selanjutnya. Mengenai pembahasan selanjutnya yaitu ketentuan pembayaran angsuran. Yang pertama, peserta akan diberikan link G-form pembayaran angsuran yang berbeda dengan link G-form pembayaran sebelumnya oleh panitia sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, peserta wajib mengirimkan bukti screenshot atau SS transfer kepada admin, baik itu admin 1 maupun admin 2, untuk mengkonfirmasi pembayaran. Lalu yang ketiga, semua pembayaran hanya dapat dilakukan di nomor rekening yang tertera, yaitu di rekening Mandiri 1730010839109 atas nama RPL 086 BLU Unsika Deka. Yang keempat, peserta akan dibagikan reminder pada H-5, H-3, dan H-1 sebelum penutupan pembayaran angsuran. Selanjutnya, yang kelima, peserta yang tidak melanjutkan pembayaran angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa melakukan konfirmasi kepada admin CP, maka akan dikeluarkan secara langsung dari grup karena dianggap tidak melanjutkan pelatihan brevet A dan B. Lalu yang keenam, peserta diperbolehkan lunasi pembayaran di angsuran kedua asalkan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada admin kontak person. Lalu yang ketujuh, jika peserta tidak melunasi pembayaran sampai akhir pembelajaran, maka tidak akan memperoleh merchandise berupa modul pembelajaran, sertifikat, dan lain-lain. Untuk yang terakhir, nomor admin tertera seperti yang di layar. Selanjutnya. Selanjutnya mengenai teknis pembagian kelas dan izin kegiatan kelas offline. Yang pertama, peserta nantinya akan diberikan file jadwal pembagian kelas offline H-7 dari kegiatan yang akan dilaksanakan melalui WhatsApp group. Nah, nantinya peserta harus menempati kelas dan tempat duduk sesuai dengan file yang telah dikirimkan secara berurutan. Nah, peserta tidak diperbolehkan mengganti kelas yang telah ditentukan oleh panitia dengan alasan apapun kecuali keadaan mendesak. Lalu yang ketiga, peserta diberikan waktu untuk mengajukan izin maksimal H-1 kegiatan dilaksanakan dan hanya diberikan 2 kali kesempatan izin untuk kegiatan offline. Lalu yang keempat, peserta dapat mengajukan izin secara dadakan jika ada masalah yang sangat darurat dan tidak bisa ditinggalkan yang disertai dengan bukti dan alasan yang jelas. Nah, untuk izin tersebut juga harus dilakukan dengan baik, maaf atas kendalanya. Saya lanjutkan. Peserta yang melakukan pengajuan izin harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada admin UP. Nah, peserta dalam kegiatan offline wajib memakai baju yang rapi dan sopan dan memiliki waktu maksimal telat hadir selama 15 menit tanpa ada waktu tambahan untuk mengerjakan ujian. Nah, peserta yang telat wajib konfirmasi terlebih dahulu kepada admin kontak person. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai izin pembelajaran online. Nah, yang pertama itu peserta yang berhalangan hadir karena ada kegiatan lain dapat mengajukan izin dengan batas maksimal hanya 3 kali izin dengan kegiatan dan bukti alasan yang jelas kepada admin kontak person. Nah, untuk pengajuan izin sendiri hanya maksimal H-1 kegiatan dilaksanakan. Lalu peserta dapat mengajukan izin secara dadakan jika ada masalah yang sangat darurat dan tidak bisa ditinggalkan yang disertai dengan bukti dan alasan yang jelas kepada admin kontak person. Lalu yang kedua, peserta yang berhalangan hadir karena sakit dapat mengajukan keterangan sakit dengan bukti yang jelas kepada admin kontak person harus
Nah, peserta yang tetap hadir juga harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada admin kontak person. Baik, sekian pemaparan dari divisi kepesertaan yang dapat disampaikan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kak Estrina. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat Q&A atau dapat raise hand. Terima kasih. Oke teman-teman, bila mana ada yang ingin ditanyakan boleh tanyakan kepada panitia yang bertugas, dan juga teman-teman sendiri mungkin ada yang masih bingung ataupun yang masih kayak apa, bingung untuk ini gimana apa misalnya tanggal berapa itu kapan atau contoh seperti itu. Teman-teman boleh banget ya bertanya di kolom chat Q&A atau di raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, teman-teman. Boleh dipersilakan untuk di drop di chat Q&A atau di raise hand. Yang masih bingung. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Cindy. Halo Kak, izin bertanya, untuk kegiatan offline hanya dilakukan untuk praktikum dan ujian saja atau pembelajaran juga akan ada kegiatan offline? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Cindy. Kepada Kak Adila atau Kak Esther, boleh dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Cindy. Terima kasih. Dipersilakan kepada panitia. Baik, terima kasih. MC, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Cindy Anggita Nirmala terkait apakah kegiatan offline hanya dilakukan untuk praktikum dan ujian saja. Izin menjawab Kak Cindy, iya benar, untuk kegiatan offline itu dilakukan untuk praktikum dan ujian, namun untuk closing ceremony juga dilakukan secara offline. Jadi kegiatan offline sendiri itu ada 3, yaitu untuk seluruh rangkaian ujian, praktikum, dan closing ceremony. Apakah terjawab, Kak Cindy? Oke, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Baik, kepada Kak Itapu, boleh silakan. Baik, Assalamualaikum. Selamat siang. Sorry, terdengar? Terdengar. Ya. Gini, ini kan jadwal pelatihannya full ya, Sabtu Minggu ya. Jika suatu waktu kita ada izin mendadak tidak bisa mengikuti, apakah kita bisa mendapatkan recording pelatihan yang terlewatkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Kak Adila atau Kak Esther boleh dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Itapu. Terima kasih kepada panitia. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Itapu atas pertanyaannya. Aku izin menjawab bahwa jika nanti ada peserta yang berhalangan hadir karena ada suatu hal, maka peserta dapat memperoleh link yang berisi recording kelas pada hari tersebut. Tapi perlu di-note lagi kalau misalnya peserta hanya dapat mengajukan izin sebanyak 3 kali selama kegiatan online dan 2 kali selama kegiatan offline. Bagaimana Kak Itapu? Apakah sudah cukup menjawab? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Saya kembalikan lagi kepada MC. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rena. Apakah setiap pertemuan akan dikirimkan soft file materi pembelajaran tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya Kak Rena. Kepada Kak Adilah atau Kak Esterina, boleh dibantu untuk menjawab pertanyaannya.
Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Rena Aulia Firdaus terkait apakah setiap pertemuan akan dikirimkan soft file materi pembelajaran. Jawabannya adalah iya, seluruh soft file materi pembelajaran akan dikirimkan setelah pembelajaran selesai atau setelah kami memperoleh seluruh file materi pembelajaran. Seperti itu. Apakah terjawab, Kak Rena? Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Ida. Izin bertanya, untuk kegiatan KBM ada sesi 1 dan 2. Itu harus semuanya diikuti atau bisa pilih salah satu? Mohon informasinya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Ida. Kepada Kak Adilah atau Kak Esterina, boleh dibantu untuk dijawab. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Ida Nuraina Saputri terkait kegiatan KBM ada sesi 1 dan 2 itu harus diikuti semua atau bisa pilih salah satu. Untuk kegiatan KBM ini, untuk baik sesi 1 dan sesi 2 itu wajib diikuti keduanya ya Kak. Jadi setiap pertemuan itu memang masing-masing terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama di hari Sabtu dan sesi kedua di hari Minggu. Seperti itu, apakah sudah terjawab Kak Ida? Kak Ida, apakah pertanyaannya sudah menjawab? Ya, Kak, terima kasih. Baik. Ada pertanyaan dari Saudara Nur Tika Octavia. Izin bertanya, dari yang saya lihat data pertemuan, ujian dan praktiknya ada beberapa pertemuan yang dilaksanakan di hari Sabtu. Kebetulan saya hari Sabtu kerja sampai jam 1-2 siang. Kalau batas izinnya maksimal hanya 3 kali, itu bagaimana ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Nur. Kepada Kak Adila atau Kak Esther, boleh dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nur. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Aku izin menjawab bahwa untuk jika memang ada keperluan yang sangat mendesak, nanti akan ada pertimbangan tersendiri dari panitia untuk mengenai batas izin maksimal kegiatan offline. Mungkin segitu aja yang bisa aku jawab dari penanya. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, Kak, terima kasih. Dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Ulan. Pertanyaannya, misalkan peserta izin lebih dari ketentuan, berarti dianggap gugur atau gimana, Kak? Terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak Ulan. Kepada Kak Esther atau Kak Adila, mohon dibantu untuk dijawab. Baik, aku kembali izin menjawab mengenai apakah akan gugur atau tidak. Semua izin yang dilakukan kepada peserta harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada admin kontak person agar nanti bisa menjadi pertimbangan oleh panitia mengenai batas maksimal izin. Mungkin itu aja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan lagi kepada MC.
Untuk Kak Ulan, apakah pertanyaannya sudah menjawab? Sudah Kak, makasih ya. Terima kasih banyak. Yang selanjutnya tadi ada dari Kak Rena Firdaus. Tadi, apakah setiap pertemuan akan dikirimkan software materi pembelajaran tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Rena. Kepada Kak Adila atau Kak Esther boleh dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rena. Kepada panitia yang bertugas kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab terkait pertanyaan dari Kak Rena. Untuk seluruh materi, soft file materi pembelajaran tersebut akan dikirimkan selesai pembelajaran dilakukan atau setelah panitia sudah mengumpulkan seluruh materi yang tadi disampaikan dalam room Zoom meeting, selanjutnya akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Rena? Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Dahlan Jalani. Untuk jadwal bisa di-share di grup. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Dahlan. Kepada Kak Adila atau Kak Esther boleh dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Dahlan. Terima kasih. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Dahlan ya. Terkait jadwal tadi sudah dijelaskan dan disampaikan, nanti akan di-share melalui WhatsApp group. Jadi mungkin ditunggu saja, nanti akan di-share oleh admin yang bersangkutan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada dari question and answer. Oke, jadi jadi untuk modul pembelajaran bentuknya hard file atau soft file dan dibagikannya kapan ya? Oke, dijawab di Q&A. Jadi kita lanjut ke Kak Megawati. Selamat pagi, izin bertanya, apakah pembobotan nilai hanya berdasarkan dari nilai ujian atau ada yang lain? Terima kasih atas pertanyaannya Kak Megawati. Kepada Kak Adila atau Kak Esther boleh dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Megawati. Oke, baik. Saya izin menjawab ya, MC, terkait pertanyaan dari Kak Kartika, dari Kak Megawati, yaitu terkait pembobotan nilai. Pembobotan nilai sendiri di pelatihan pajak terapan brevet ini tidak hanya dari hasil ujian, namun ada kriteria lain seperti keaktifan, kehadiran, dan lainnya. Seperti itu Kak Megawati. Apakah terjawab? Sudah Kak, makasih. Terima kasih kembali. Saya kembalikan ke MC. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Kartika, mengenai kegiatan ujian yang dilakukan secara offline dengan jadwal jam 7.30 pagi sampai dengan jam 12:10 siang, apakah ujiannya selama itu atau kita bisa pilih jam sesuai jadwal yang ditentukan? Terima kasih Kak Kartika atas pertanyaannya. Persilahkan untuk Kak Esther atau Kak Fikria untuk dibantu jawabannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Kartika terkait jadwal ujian secara offline ya, apakah kita dapat memilih antara waktu tersebut. Nah, jawabannya itu tidak bisa ya Kak, karena waktu tersebut itu waktu keseluruhan. Jadi dari
pukul 7.30 sampai dengan 12:10 itu kita melangsungkan 2 kali ujian yang mana masing-masing ujiannya itu dilaksanakan selama 120 menit, lalu akan ada break juga, break untuk istirahat, isoma dan sebagainya, lalu dilanjutkan lagi dengan ujian. Jadi itu sudah serangkaian ujian yang harus dilakukan. Jadi untuk masing-masing ujiannya itu hanya 120 menit. Begitu, apakah sudah terjawab Kak Kartika? Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya kembalikan ke MC. Selanjutnya ada dari pertanyaan Kak Mutiara Ratnasari. Selama kegiatan KABM, apakah memang harus selalu on-cam? Bagaimana jika tidak? Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dibantu untuk dijawab kepada Kak Adilah atau Kak Esther. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Aku izin menjawab. Untuk kegiatan belajar mengajar, peserta diizinkan untuk off-cam asalkan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada admin agar bisa menjadi pertimbangan bahwasanya peserta tersebut memang hadir dan mengikuti proses pembelajaran privat dengan baik. Itu saja yang dapat saya jawab. Bagaimana untuk Kamu Tiara? Apakah sudah dapat menjawab pertanyaannya? Kepada Kak Mutiara Ratnasari, apakah jawabannya sudah menjawab? Sudah. Baik, terima kasih Kak Mutiara. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Mairwan. Izin bertanya untuk software dan alat pendukung KBM, apakah difasilitasi atau mencari mandiri? Terima kasih Kak Mairwan atas pertanyaannya. Mohon dibantu untuk dijawab kepada Kak Esther atau Kak Adilah. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Merwan terkait software dan alat pendukung KBM, apakah difasilitasi atau mencari secara mandiri. Untuk dalam praktikum ini nantinya itu terkait materi dan bahan praktek akan dikirimkan beserta dengan tata tertib dari ujian praktikum sebelum praktikum dilaksanakan. Jadi nanti dari panitia akan menyediakan link terkait download softwarenya. Jadi peserta brevet dapat langsung mengunduh melalui link atau materi yang sudah disiapkan oleh panitia saat dikirimkan beserta tata tertib. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Kak Merwan? Sudah. Saya kembalikan ke MC. Kemudian ada masukan dari Kak Itapu terkait tata tertib dan aturan yang tadi disampaikan bisa di-share juga di grup sebagai pengingat. Terima kasih Kak Itapu atas masukannya, akan kami tampung. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom Q&A bisa saya sebutkan. Yang pertama, untuk modul pembelajaran bentuknya hard file atau soft file dan dibagikan sudah dijawab oleh Kak Estarina. Modul pembelajaran akan diberikan dalam bentuk hard file. Ada sedikit tambahan, untuk saat ini yang akan dikirimkan bentuknya soft file. Kemudian pertanyaan kedua terkait kegiatan offline berlangsung hanya saat ujian saja, sedangkan pembelajaran materi semuanya online. Sudah dijawab oleh Kak Estarina.
Ya, betul, saat ujian itu mencakup praktikum dan saat closing ceremony. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Siti Hodijah. Izin bertanya, untuk pembelajaran kelas online, apakah akan mendapatkan recording kelas? Sudah dijawab juga oleh Kak Esterina. Betul, akan ada recording di setiap pertemuannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah referensi pembelajaran hanya dari modul atau ada dari sumber lain seperti materi dari pemateri? Pertanyaannya juga sudah terjawab oleh Kak Esterina. Iya, akan ada sumber lain, jadi tidak hanya berpatok dari modul saja. Oke, saya akan. Jadi ada Kak Arif, Fadila, siang Kak. Apakah sebelum kelas dimulai materinya akan dikirim H-1 atau tidak ya? Terima kasih. Sudah dijawab oleh panitia Kak Esterina, setiap malamnya akan kami kirimkan materi H-1. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan, izin bertanya Kak, jika kegiatan offline dan online melebihi batas izin, apakah kita mendapatkan sertifikat dan lain-lainnya? Terima kasih sebelumnya sudah dijawab oleh panitia Kak Esterina. Semua izin akan menjadi pertimbangan panitia asalkan peserta tersebut melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ada Kak dari Nirwan, itu izin bertanya untuk software dan alat pendukung KBM apakah difasilitasi atau mencari sendiri? Nanti juga udah dijawab oleh Kak Esterina. Semua alat pendukung atau software akan difasilitasi oleh pihak panitia. Seperti itu. Lanjut ada Kak Aditya. Untuk pemateri dalam proses KBM apakah sama atau berbeda enggak? Oke, sudah dijawab nih oleh Kak Esterina. Pertemuan akan memiliki materi yang berbeda. Seperti itu. Lanjut, izin bertanya. Pada tata tertib praktikum tadi ada, yaitu sebelum praktikum harus sudah menginstal aplikasi yang akan dipakai untuk praktikum. Apakah nanti dikirimkan software aplikasi tersebut oleh panitia? Sudah dijawab oleh Kak Esterina. Iya betul Kak, nanti akan dikirim file yang harus di-download peserta yang berkaitan dengan praktikum. Seperti itu. Selanjutnya, selamat siang. Apakah pada saat melakukan perhitungan SPT PPH kami dapat peroleh worksheet perhitungan dari pemateri ya? Sudah dijawab, seluruh bahan yang berkaitan dengan materi akan panitia kirimkan melalui grup WhatsApp. Seperti itu. Lanjut, ada Kak Nur. Izin bertanya Kak, untuk link record, apakah harus minta secara personal ke CIP atau akan dikirimkan di grup setelah pertemuan? Sudah dijawab oleh Kak Esterina. Semua hal yang berkaitan dengan KBM Private akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Seperti itu. Ini ada dari Kak Imam. Untuk e-faktur praktikumnya apakah pakai aplikasi asli 3.2 atau dummy-nya? Oke, sudah dijawab oleh Kak Esterina, tidak menggunakan dummy. Semua bahan praktikum akan ditentukan oleh pemateri. Selanjutnya ini ada juga dari izin bertanya untuk pembelajarannya akan dibagi per kelas atau secara langsung beramai-ramai. Sudah dijawab oleh Kak Esterina. Untuk pembelajaran online tidak dibagi per kelas kecuali kegiatan offline seperti itu. Dari Q&A. Baik, teman-teman, apakah ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan? Boleh banget untuk raise hand atau drop chat di Q&A seperti itu. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami cukupkan untuk sesi tanya jawab terkait perkenalan kegiatan private A dan B, Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Berbahasa Karawang. Terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya. Semoga semua pertanyaan terjawab dengan semestinya. Bagi peserta yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut, dapat bertanya melalui grup WhatsApp. Seperti itu. Sampailah kita di penghujung acara untuk menutup acara hari ini. Marilah bersama-sama kita membacakan doa. Pembacaan doa akan dipandu oleh Saudara Teguh Firmansyah. Kepada Saudara Teguh, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup pada opening ceremony kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk itu kepada Bapak Ibu, hadirin sekalian bagi yang beragama non-muslim, mohon untuk menyesuaikan menurut kepercayaannya masing-masing. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu, atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kegiatan kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antar sama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu, ya Rob. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh, sesuai kompetensi kami masing-masing. Untuk itu, ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahimu kepada kami, agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Teguh Firmansyah. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan tentunya berkesan untuk kita semuanya. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada para peserta dimohon untuk on kamera. Kepada panitia yang bertugas, kami telah. Untuk dokumentasi saya pegang. Slide pertama saya hitung 1 sampai 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Slide kelima 1, 2, 3. Slide ke-6 1, 2, 3. Slide terakhir 1, 2, 3. Kembalikan lagi ke MC. Kami himbau kepada para peserta dimohon untuk mengisi absensi pada link yang tersedia di kolom chat Zoom. Mohon dicek kepada para peserta, jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang tersedia di kolom chat Zoom. Demikian acara pada hari ini. Saya Helmi Putrezazi dan rekan saya Aura Laura selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Helmi Aura.